Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita masih dalam topik beriman kepada hari kiamat. Sekarang kita membahas tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat adalah 10 tanda menjelang datangnya hari kiamat yang apabila sudah muncul 10 tanda tersebut, maka akan terjadilah hari kiamat. Tanda-tanda besar tersebut apabila muncul satu, maka akan segera diikuti oleh yang lain. Suatu saat Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat sedang saling berbicara. Maka beliau bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Kemudian mereka menjawab, "Kami sedang mengingat hari kiamat." Kemudian beliau SAW berkata, "Sesungguhnya tidak akan bangkit hari kiamat tersebut sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda." Kemudian beliau SAW menyebutkan 10 tanda-tanda tersebut. Pertama, asap. Kedua, dajjal. Ketiga, munculnya dabbah, seekor hewan melata. 4, terbitnya matahari dari barat. 5, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Keenam, Ya'juj dan Ma'juj. 7, Kasf atau terbenamnya sebagian tanah di timur. 8, Kaus, terbenamnya sebagian tanah di barat. 9, Kasf, turunnya tanah di Jazirah Arab. 10, api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke padang pengumpulan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang tersebut dalam hadis di atas bukanlah berurutan. Insya Allah akan kita pelajari satu persatu tanda-tanda tersebut. Turunnya Dajjal. Dajjal yang artinya secara bahasa adalah pendusta besar. Merupakan seorang manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan dia fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada fitnah antara penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Sebelum keluarnya Dajjal, bumi dalam keadaan kemarau yang sangat panjang. Manusia sangat membutuhkan air dan juga makanan. Dajjal muncul sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia untuk bergerak cepat, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman. Dia membawa sesuatu yang menyerupai surga dan neraka, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang musyrik, kafir, dan munafik, mereka pun mengikuti Dajjal. Di antaranya adalah 70.000 orang Yahudi Asbahan. Hadis riwayat Muslim. Dan Asbahan adalah nama sebuah daerah. Sampai ada seseorang yang awalnya menyangka dirinya beriman setelah melihat perkara yang luar biasa pada diri Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Setiap nabi telah mengingatkan umat-umatnya fitnah Dajjal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan memperingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidaklah seorang nabi kecuali dia telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam."
Hadis riwayat Bukhari. Dajjal sekarang ada di sebuah pulau. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat masih beragama Nasrani, dia dan beberapa orang temannya pernah terdampar di pulau tersebut. Mereka melihat Dajjal dalam keadaan terikat kuat. Bahkan sempat terjadi dialog antara mereka dengan Dajjal. Kemudian Tamim mengabarkan pertemuan dan dialog ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam dan dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi yang sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya telah menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang ciri-ciri Dajjal. Di antaranya bahwasanya Dajjal orang yang gemuk badannya, kulitnya berwarna merah, rambutnya keriting, mata kanannya buta, mata kirinya seperti anggur, dan tertulis di antara kedua matanya 3 huruf, Kaf, Fa, Ro. Dalam riwayat yang lain disebutkan kafir. Semua orang yang beriman bisa membaca baik yang buta huruf maupun yang tidak buta huruf. Ciri-ciri di atas disebutkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Dajjal tidak memiliki anak. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya Dajjal bukanlah Rabbul Alamin. Mereka tahu bahwasanya Allah tidak dilihat di dunia dan Allah tidak buta sebelah. Adapun kehebatan yang dimiliki oleh Dajjal, maka semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan para hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila samar bagi kalian Rob kalian, maka ketahuilah bahwasanya Rob kalian Tabaraka wa Ta'ala tidaklah buta sebelah matanya. Dan sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rob kalian Tabaraka wa Ta'ala sampai kalian meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Setelah hari pertama seperti setahun, 1 hari kedua seperti sebulan, 1 hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi kurang lebih apabila dihitung dengan hari-hari biasa, Dajjal akan tinggal di bumi selama 1 tahun 2,5 bulan. Seorang muslim hendaknya mencari jalan keselamatan dari fitnah Dajjal. Di antaranya, 1. Berusaha mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena orang yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Dajjal ketika dikabarkan Tamim Ad-Dari radhiyallahu an dan juga kawan-kawannya bahwasanya Muhammad telah muncul dan menang dan menjadi orang yang ditaati. Maka Dajjal mengatakan yang artinya ketahuilah bahwasanya menaati dia yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Muslim. Memperbanyak doa ketetapan hati. Ya mukallibul qulub sabis qoli ala dinik. 4. Membaca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiha dajjal. Sebahagian pendahulu kita dahulu menyuruh anaknya untuk mengulang sholat lagi apabila tidak membaca doa ini.
5. Berusaha menjauh dari Dajjal apabila mendengar tentang kedatangannya, karena Dajjal memiliki subhat kerancuan yang bisa menggoyahkan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah menjauh darinya. Karena demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatangi Dajjal dan dia menyangka bahwasanya dia adalah beriman. Ternyata kemudian dia mengikuti Dajjal tersebut karena melihat syubhat yang dimiliki oleh Dajjal tersebut." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya manusia akan pergi ke gunung-gunung untuk menghindari Dajjal. Keenam, apabila mampu maka hendaklah dia pergi ke dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah, karena keduanya tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, apabila terpaksa bertemu dengan Dajjal, maka hendaklah dia bersabar, tetap di atas kebenaran dan tidak mentaati Dajjal tersebut. Dan hendaknya dia membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa di antara kalian menemui Dajjal, maka hendaklah dia membaca awal dari surah Al-Kahfi." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, apabila melihat Dajjal membawa dua sungai, sungai dari api dan sungai dari air, maka petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita memejamkan mata, menundukkan kepala, kemudian meminum dari sungai api, karena sebenarnya itu air yang dingin. Hadis riwayat Muslim. Dajjal muncul di masa Imam Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kewajiban seorang muslim adalah beriman dengan munculnya Dajjal, sebagaimana dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Dajjal bukanlah khayalan atau simbol kerusakan semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah Dajjal. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya.